informasinya sangat penting. Sering sekali dilakukan oleh mbak-mbak yang jablay yang sedang dimabuk asmara di media sosial ya. Jadi baru-baru ini di Taiwan ada seorang mbak TKW, tenaga kerja wanita ya, yang bekerja di Taiwan. Dia tiba-tiba datang ke kantor pos dan kemudian bilang ke tukang posnya ingin mengirim uang sejumlah 50.000 NT kepada suaminya yang seorang dokter, dia hidup di Yaman. Wow, luar negeri. Nah, kemudian saat ditanya kenapa dia ngirim ke suaminya, katanya ya suaminya butuh uang untuk biaya hidup. Lah sekarang kita logika ya, jadi seorang dokter masa juga butuh biaya hidup dan minta ke mbak TKW-nya gitu loh. Jadi ya mungkin mbak TKW-nya ini udah ingatannya itu udah gini ya, nggak bisa berpikir jernih ya. Yang penting saya punya suami seorang dokter gitu ya, walaupun dia di Yaman. Nah kemudian saat ditanya-tanya terkait suaminya, mbak ini agak belet ya. Jadi nggak bisa jawab secara lugas, terang benderang gitu, nggak bisa. Kalau orang-orang Taiwan atau polisi atau petugas Taiwan itu biasanya dia taunya kan kalau kirim uang dari Taiwan ke Indonesia untuk keluarganya, untuk suaminya, itu pun jumlahnya paling 30.000 maksimal ya. Dan paling jumlahnya berapa. Nah ini mau dikirim ke luar negeri dengan kondisi seperti ini, ditanya terkait suaminya, dia juga nggak bisa jawab dengan yang sebenarnya. Akhirnya polisi curiga dan melaporkan kejadian ini ke pihak polisi ya. Tadi petugas posnya curiga, dilaporkan ke pihak polisi dan akhirnya polisi pun menyadarkan mbak ini. Dia dijelaskan A, I, O, E, O, pokoknya dijelaskan sampai mbak ini nggak bisa berkata-kata lagi dan akhirnya nurut bahwasanya ini adalah penipuan. Dan ini terjadi banyak sekali ya, tidak hanya kepada mbak PMI yang ada di Taiwan, tapi juga orang Taiwan banyak juga yang terkena seperti ini ya, scam seperti ini ya. Apalagi teman-teman dia kalangan kita itu banyak sekali katanya punya pacar di Inggris, punya pacar di yang lain sebagainya gitu ya. Yang perlu kita ingat tuh gini, apapun pacar kita, polisi kayak dokter kayak apa kayak gitu ya, kalau kita memang benar-benar cinta sama dia dan dia benar-benar serius sama kita, ya nggak mungkin mereka minta duit dari kita gitu loh. Apalagi kita yang pekerjaannya hanya pekerja migran gitu ya. Seharusnya kalau mereka memang benar gitu loh, tidak penipuan, itu ketika mereka sudah mempunyai jabatan seperti itu ya mengajak kita pulang ke Indonesia, pulang ke kampung halaman. Yaudah kamu nggak usah jadi TKW, pulang aja, saya nikahi, saya hidupi, saya cukupi semuanya. Yang benar seperti itu. Nah teman-teman itu kalau udah di mabuk asmara rata-rata lupa daratan gitu ya. Walaupun masih ada satu dua yang bisa disadarkan itu, tapi kebanyakan kalau belum ketipu memang belum sadar. Dan seperti ini, scam seperti ini tuh memang dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang itu selalu ada. Dan targetnya memang mbak-mbak TKW yang single, yang jablay, yang jarang dibelai, yang butuh kasih sayang, terus yang mempunyai harapan terlalu tinggi ya. Contohnya punya wajah pas-pasan, pengen punya berondong yang ganteng, atau pengen punya suami yang luar biasa, bule yang gini-gini. Apalagi sekarang itu lagi ngetren ya, mbak TKW bersuamikan bule, terus kemudian memamerkan kehidupan mereka di video YouTube dan sebagainya. Itu mbak TKW lain yang nonton itu kan terinspirasi, wah dia nikah sama bule itu enak loh gitu. Jadi mereka terinspirasi dan ketika ada tawaran seperti itu ya udah gasak wae, nggak peduli gitu loh. Jadi ya akhirnya walaupun dia nggak nyadar kalau itu penipuan, dan kalau sudah ketipu biasanya dia nangis-nangis minta bantuan, tapi ya nggak ada gunanya loh. Penipuan dengan nilai yang kecil seperti itu antar negara itu nggak bisa diurus itu. Diurus pun ya percuma, cuman buang-buang duit juga belum tentu ketemu gitu. Jadi teman-teman hati-hati yang model penipuan scam antar negara seperti ini ya. Jangankan kok antar negara loh, teman-teman ada di Taiwan, kemudian penipunya ada di Indonesia, itu kalau nilainya kecil juga jarang sekali. Banyak penipuan seperti itu tapi jarang sekali yang bisa diungkap gitu. So teman-teman hati-hati semuanya, cinta di media sosial tidak selamanya indah. Ingat, kalau kalian punya pasangan, kok pasangan kalian meminta uang pada kalian, fix jangan dipertahankan, buang saja ke laut. Tapi kalau kalian punya pasangan walaupun kenal di media sosial, kok dia baik sama kalian dan dia mau memenuhi kebutuhan kalian, ekonomi kalian, maka pertahankan. Itu pesan kita, semoga kita dijauhkan dari berbagai macam penipuan. Salam sukses dan